Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang dasar-dasar peluang ya. Materi ini adalah materi mata kuliah statistik. Baik, di sini definisi dasarnya ada beberapa yang harus kita tahu terlebih dahulu. Yang pertama itu ada eksperimen, di mana eksperimen itu adalah proses menghasilkan sesuatu. Jadi kayak eh, percobaan gitu, eksperimen, percobaan. Nah, kalau hasil itu adalah hasil dari eksperimen. Jadi eksperimen percobaannya hasilnya misal kalau kita lempar dadu, hasilnya apakah 1 titik, 2 titik, kita lempar koin, apakah hasilnya gambar Garuda atau angka. Nah, peristiwa itu artinya adalah rentetan eksperimen atau satu atau lebih dari hasil eksperimen. Baik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana kita melihat sebuah peluang. Yang pertama itu adalah pendekatan klasik, di mana pendekatan klasik ini butuh pengetahuan tentang keseluruhan jumlah sampel atau keseluruhan kemungkinan. Jadi rumusnya adalah jumlah hasil yang diinginkan dibagi dengan jumlah semua hasil. Di sini banyak ya maksudnya. Jadi artinya bahwa ketika kita melempar dadu ada angka 3, maka di situ kan sebenarnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita mau angka 3. Artinya peluangnya adalah 1 dibanding 6. Tuh. Jadi ini membutuhkan kemungkinan semuanya kita tahu 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau kita tidak tahu semuanya? Maka kita harus melakukan pendekatan empiris. Misalkan dari 200 lemparan ternyata ada 110 yang muncul gambar atau muncul Garuda. Artinya di situ bahwa bisa jadi harusnya kan kalau kita tahu setengah-setengah kan. Jadi peluang muncul Garuda itu adalah setengah dan peluang muncul angka itu juga setengah. Secara teori seperti itu kalau koinnya seimbang. Tapi kan koin ada teksturnya, ada bentuknya sehingga memungkinkan koinnya itu tidak seimbang. Oleh karena itu kita bisa melakukan pendekatan empiris. Kita lempar 200 kali, maka yang muncul gambar berapa kali, muncul angka itu berapa kali gitu. Kalau pendekatan subjektif ini lebih lemah lagi ya. Artinya bahwa peluangnya itu kita hanya yakinnya berapa atau intuisinya itu berapa gitu. Jadi ada 3 macam. Kalau kita tahu seluruh kemungkinan, maka kita gunakan pendekatan klasik. Kalau kita tidak tahu peluangnya, kita lakukan percobaan beberapa kali sehingga kelihatan melalui pendekatan empiris. Dan yang ketiga itu pendekatan subjektif yang sebaiknya tidak digunakan. Lalu ada yang namanya aturan penjumlahan. Contohnya di sini adalah peluang memilih king atau queen dari kartu remi. Kartu remi itu di sini definisinya bahwa ada angka dari 1 sampai 10, terus ada jack, queen, king gitu ya. Oh, 1 nggak ada ya, maksudnya as, 2, 3, 4, 5, 6, 10 gitu ya. Terus ada jack, queen, king. Nah, artinya kartunya itu ada 13, lalu gambarnya itu kan ada 4 ya, ada wajik dan seterusnya ya, spade itu. Maka 52. Jadi kita tahu totalnya 52. Maka ini yang kita gunakan adalah pendekatan klasik sebenarnya. Kita tahu total banyak macam kartu, lalu yang di atas itu adalah banyak macam king atau queen. Kingnya ada 4, ada king hati, king keriting, king apa ya namanya itu wajik ya, terus king waru gitu ya kalau bahasa Jawa. Terus makanya di sini kelas untuk yang queen juga ada 4 itu. Nah, di sini langsung kita jumlahkan. Kenapa langsung kita jumlahkan? Karena tidak ada irisannya. Jadi kalau kita gambar queen king itu di sini, queen itu di sini tidak beririsan. Bedakan dengan peristiwa yang tidak saling eksklusif seperti ini. Kalau tidak saling eksklusif, sebagai contoh di sini ada ngomongin
matematika sama ekonomi. Bisa saja orang yang suka matematika itu juga suka ekonomi gitu. Jadi di sini suka keduanya. Makanya kita bilang bahwa di sini ada irisannya atau ada persamaannya. Di sini kita tambah, setelah itu kita buang persamaan yang sama gitu ya. Nah, jadi sebenarnya cara-cara ini bisa kita gunakan untuk di atas karena kita tahu persamaannya yang sama itu 0. Nah, di mana ini peluangnya 0 karena tidak ada yang sama gitu ya. Jadi ini yang kita namakan sebagai PIE. PIE atau prinsip inklusi eksklusi. Tuh, semoga terbaca tulisannya. Oke. Nah, setelah kita tahu tentang bagaimana cara kita menjumlahkan, ada juga yang namanya cara kita mengalihkan, namanya aturan perkalian, yaitu ada dua hal, yaitu dependent sama independent. Kalau independent, sebagai contoh adalah ketika kita melempar koin sebanyak 2 kali, maka pelemparan koin yang kedua itu tidak akan terpengaruh oleh hasil yang pertama. Itu. Nah, bedakan dengan peristiwa dependent. Peristiwa dependent itu misalkan seperti ini. Saya ingin pergi menonton bioskop. Ketika saya ingin pergi menonton bioskop, peluangnya tentu akan berbeda ketika ada hujan atau ketika tidak ada hujan. Kalau tidak ada hujan, maka peluang saya nonton ke bioskop pasti lebih besar karena semangat saya lebih besar. Tapi kalau ada hujan, ya mungkin kan harus pakai mantel, ribet, akhirnya peluangnya jadi makin kecil itu. Jadi peristiwa antara hujan dan tidak dengan peristiwa saya menonton bioskop itu ada hubungannya. Peristiwa hujan itu akan mempengaruhi peluang saya nonton di bioskop. Nah, itu adalah peristiwa independen dan dependent. Bedakan dengan melempar dadu, melempar koin. Nah, itu pelemparan yang kedua tidak akan dipengaruhi oleh pelemparan yang pertama gitu. Oke. Setelah kita tahu itu, maka menu utama di bab ini akan segera kita temui, yaitu namanya teorema Bayes. Untuk mengerjakan teorema Bayes, kita lihat dulu ada yang namanya tabel kontingensi. Di mana tabel kontingensi ini adalah bagaimana cara kita untuk menghitung peluang yang seperti tadi saya ceritakan. Kalau ada hujan, peluangnya berapa? Kalau tidak ada hujan, peluangnya berapa? Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah berapa banyak film movies yang ditonton per bulan seperti yang ada di buku ya ini. Terus kalau umurnya kurang dari 30, maka 0 film. Ada 15 orang yang menonton 0 film. Terus di sini selanjutnya yang umurnya kurang dari 30 yang nonton 1 atau 2 film per bulan ada sebanyak 25. Dan selanjutnya, nah ini nih yang saya gumun. Ada 30 orang di atas umur 60 yang nontonnya 6 atau lebih film setiap bulan. Gila, itu berarti kan seminggu bisa nonton 2 kali ya. Bener-bener gabut ya. Oke. Nah, ini tabel ini akan sangat memudahkan kita untuk mencari peluang bersyarat namanya. Jadi peluang dependen itu namanya peluang bersyarat, ada syaratnya. Sebagai contoh ini ya, misal peluang nonton eh, 1 atau 2 film jika diketahui atau jika syaratnya umurnya di antara 30 sampai 60. Oke. Artinya kita cari dulu yang di sini yang 1 atau 2 di umur 30 sampai 60. Berarti angkanya ini ya, 100. Per kita bagi dengan keseluruhan total yang ada di umur 30 sampai 60. 225. Nah, itu cara kita membaca peluang bersyarat dari tabel kontingensi. Selain tabel kontingensi, ada juga cara lain yaitu menggunakan
diagram pohon. Nah, sebenarnya sama aja ya, tapi kalau saya lebih menyarankan tabel kontingensi karena diagram pohon ini kan dia bentuknya lebih gede ya, jadi lebih tidak hemat space, tidak. Sebenarnya sama saja kayak kayak di sini kita mau mencari peluang yang tadi, nonton satu atau dua film di mana umurnya 30 sampai 60. Nah, artinya kita cari dulu yang umur 30 sampai 60 itu ada berapa peluangnya. Di sini 0,45. Terus yang di umur 30 sampai 60 yang nontonnya itu satu atau dua. Satu atau dua berarti di sini ya. 0,44. Tapi perlu kalian perhatikan di sini 0,44 ini adalah 0,44 dari si 0,45 ini. Jadi ini adalah 0,44 dari keseluruhan total 30 sampai 60. Jadi sebenarnya di sini sudah dihitungkan peluang bersyaratnya yaitu 0,44 gitu ya. Karena karena bukan lagi total yang diomongin di sini ya, tapi sudah peluang bersyaratnya gitu. Nah, bedanya mungkin di situ ya, tapi saya lebih menyarankan untuk pakai tabel kontingensi saja karena lebih hemat tempat gitu ya. Nah, teorema Bayesnya itu bentuknya seperti ini. Ketika kita ingin mengetahui PAB atau peluang A dengan syaratnya B, itu sama saja kita menghitung peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Jadi dibalik, tujuannya ini adalah untuk mengetahui peluang A dan B gitu. Jadi bisa dibulak-balik ya, PA dan B itu sama dengan PA dikali B dengan syarat A, dia juga sama dengan PB dikali peluang A dengan syarat B. Jadi mereka berdua nilainya sama. Makanya itu tinggal diputer-puter gitu ya. Nah, yang di bawah itu digunakan untuk mencari P, PB itu. Jadi yang atas ini digunakan untuk mencari PA iris B atau PA dan B, yang bawah itu untuk mencari PB atau peluang B secara keseluruhan. Seperti tadi kita ngomongin tadi, PA dan B itu adalah yang nonton satu atau dua film dan umurnya 30 sampai 60. Sedangkan PB itu yang umurnya 30 sampai 60 gitu. Jadi logikanya itu sama dengan yang tadi gitu sebenarnya. Nah, coba kita lihat contoh yang baru ya di sini. Digunakan untuk mempengaruhi probabilitas berdasarkan bukti baru ya. Seperti tadi ya, bahwa kalau hujan berarti peluangnya akan berubah, kalau tidak hujan peluangnya juga akan berubah ketika mau nonton film. Nah, di sini ada tim bisbol, ini juga soalnya ada di buku, tim bisbol Ludlow Wildcats, sebuah tim liga kecil ya. Ini intinya adalah kalau malam hari dia punya kemungkinan menang 70%, kalau siang hari kemungkinan menangnya 30%. Nah, ini dibalik. Kalau dia eh, menang 50% dari permainan malam dan menang 90% kalau permainannya siang. Beda nggak di sini? Coba lihat. Kalau kalian baca ini, bisa jadi kalian bingung. Tapi semoga saja tidak. Ada 30% dari permainan mereka pada siang hari. Menangnya itu 90%. Jadi 30% tadi ada hanya ngomongin permainan yang di siang hari. Entah itu menang, entah itu kalah. Tapi kalau yang kedua, dari yang siang itu menangnya sebanyak 90%. Nah, tabel kontingensinya seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan tabel kontingensi di mana di sini malam, di sini siang, terus di sini bisa kita kasih menang, di sini bisa kita kasih kalah. Gitu ya. Peluang malam dan menang itu berapa? 50%.
Tapi ingat, ini 50% dari keseluruhan permainan malam. Jadi totalnya permainan malam tadi berapa? 70%. Kita taruh dulu lah totalnya ya, 70% untuk yang malam. Sedangkan yang siang kita taruh 30%. Jadi 50% di sini artinya 50% dari total permainan malam itu dia akan menang, sedangkan sisanya tentu sisanya ya 50% ya, kan satu 50%, satu 50%. Itu dia akan kalah. Sedangkan untuk di siang dia peluang menangnya 90%, gede banget. Dari 30% pertandingan siang. Tentu porsi kalahnya akan jadi 10% kali 30% dari pertandingan siang. Nah, untuk mencari apa tadi? Soalnya apa? Menurut koran hari ini mereka menang. Artinya yang sedang dicari adalah peluang menang. Nah, peluang menang itu bisa berasal dari permainan malam, bisa berasal dari permainan siang. Jadi ini bisa kita hitung menggunakan peluang malam dan menang ditambah peluang siang dan menang. Oke. Nah, tinggal kita tambah yaitu 50% kali 70% ditambah 90% kali 30%. Jadi totalnya berapa ini? 35.000 persen 0,35 ditambah 27.000 persen yaitu 0,27. Maka total peluang menangnya adalah set berapa ini? 0,62. Nah, ini total peluang menangnya. Nah, jadi kalau kita melihat dengan tabel kontingensi gampang. Kalau kita cari peluang menang tinggal ditambah. Kalau kita cari misal yang lain lagi, peluang menang dengan syarat bahwa dia pertandingannya malam. Nah, berarti ini sama aja kita ngitung peluang menang dan di malam hari. Peluang menang dan malam hari berarti ini 50% kali 70% kita bagi dengan peluang pertandingan malam berapa persen? 70%. Jadi ngelihatnya itu akan lebih enak. Gimana kalau kita balik? Peluang malam dengan syarat menang. Yang di atas itu tetap sama, peluang malam dan menang, yaitu 50% kali 70%. Tapi yang bawah berbeda. Peluang menang secara keseluruhan itu yang kita baru saja temukan tadi, 0,62 gitu. Jadi beda ya, apa namanya logikanya. Kalau diketahui menang, berapa peluang terjadinya pertandingan malam? Nah, jawabannya itu yang kanan. Kalau soalnya berapa peluang menang jika pertandingannya diadakan malam? Berapa peluang pertandingannya diadakan malam kalau kenyataannya menang? Nah, jadi bisa bolak-balik seperti itu ya. Pokoknya intinya syaratnya itu peluang syaratnya itu harus ada di bawah dan yang di atas itu adalah peluang eh, yang ditanyakan dengan yang dipersyaratkan. Oke. Nah, nanti untuk lebih memahami, kalian bisa mengerjakan soal latihan yang sudah ada di web ya. Jadi sudah saya berikan 4 soal pertanyaan untuk dijawab.
Untuk yang terakhir, yaitu bagaimana menghitung permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi itu hanya beda sedikit rumusnya, tapi hasilnya bisa beda banyak. Sebagai contoh di sini bahwa kalau permutasi itu urutan dianggap penting, kalau kombinasi urutan tidak dianggap penting. Sebagai contoh lah kita ngomong tentang pemilu, presiden dan wakil presiden. Nah, tentu urutan dianggap penting karena di situ punya jabatan. Gibran sebagai wakil presiden dan Pak Prabowo ini sebagai wakil presiden. Kalau dibalik gimana? Mas Gibran sebagai presiden? Ya enggak boleh. Karena sudah terpilihnya itu Pak Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden. Makanya di situ punya urutan. Sedangkan kalau kombinasi itu urutannya dianggap tidak penting. Jadi nganggapnya, oh ini yang penting dua pemimpin negara itu ini. Nggak ada urutannya. Aneh ya kalau itu. Kombinasi itu digunakan seperti kita mau milih perwakilan tim lomba cerdas cermat. Nah, kayak gitu. Kalau tidak ada ketuanya berarti itu kombinasi. Tapi kalau ada ketuanya, nah berarti itu sudah permutasi itu karena ada ketuanya, ada jabatannya. Atau kita mau pilih eh, dua orang yang dapat door prize yang sama, misal. Nah, kayak gitu artinya kombinasi. Dua orang ini tidak ada urutan pertama, tidak ada urutan kedua. Karena mereka sama-sama mendapatkan hadiah yang sama. Tapi kalau door prize-nya itu berbeda, satu mobil, satu motor, ya tidak boleh diubah urutannya. Protes nanti yang dapat mobil. Itu. Nah, cara ngitungnya adalah menggunakan n faktorial per n min r faktorial. N faktorial ini artinya adalah perkalian dari n sampai 1. N kali n min 1 kali n min 2 dan terusnya sampai 1. Sebagai contoh, 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi angkanya cukup besar ya. Ini kalau 10 gitu aja udah panjang ya. Contohnya 5 siswa memilih ketua dan wakil. Maka di sini 5 faktorial per 3 faktorial. Cara paling gampang gini. Kalian tulis saja dulu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti akan kelihatan yang sama. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kalian coret. Sret, sret. Sret. Nah, maka di sini tinggal 5 kali 4. Jawabannya 20. Nah, sedangkan untuk yang kombinasi itu ada pembaginya lagi, yaitu R faktorial. Jadi sebagai contoh kalau yang tadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1, tapi untuk dikombinasi masih ada tambahannya yaitu dibagi lagi sama 2 kali 1. Jadi di sini perlu dibagi lagi untuk yang kombinasi. Kemungkinannya jadi lebih kecil. Ini kita coret-coret, maka 20 bagi 2, 10. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan secara rumus, kombinasi ini mudah saja dihafalkan karena tambahannya itu, nah, jadi ini itu pasti 5 min 3 atau pelengkapnya lah. Jadi kalau saya punya 7 faktorial, mau diambil 2 orang, maka ini 5 faktorial, 2 faktorial. Jadi 5 tambah 2 itu pasti hasilnya sama dengan yang di atasnya itu. Gitu. Oke, untuk pembelajaran lebih lanjut, tolong ya dikerjakan soal latihannya ada 4 buah. Nah, nanti tolong dikumpulkan. Oke, terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.